Al-Quran tidak hanya berisi ajaran akidah, ibadah, muamalah saja, tetapi juga sejarah umat manusia terdahulu. Salah satunya adalah kaum Bani Israel. Israel artinya hamba Allah, diartikan juga sebagai pemimpin atau pejuang. Secara genealogis, Bani Israel merupakan anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kata Bani Israel sendiri diulang sebanyak 43 kali dalam 43 ayat di beberapa surat dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut mengisahkan berbagai peristiwa dan karakter Bani Israel. Misalnya penentangan Bani Israel terhadap nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka, hingga pembunuhan atas nabi-nabi tersebut. Al-Quran merekam dengan baik semua perilaku Bani Israel tersebut. Berikut ini setidaknya ada 6 sifat Bani Israel. Yang pertama, mendustakan nikmat Allah. Hal tersebut terdapat dalam Al-Baqarah ayat 47. Sifat yang kedua yaitu menentang Allah. Yang ketiga, melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Terdapat dalam Al-Baqarah ayat 83. Yang keempat, berkhianat. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 84. Yang kelima, rakus terhadap dunia. Terdapat pada Al-Baqarah 95 ayat 95. Dan yang keenam, merubah firman dan hukum Allah. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Di sisi lain, ketika kita berbicara tentang Bani Israel, maka kita tidak bisa melepaskannya dari Yahudi, Yahudi dan juga Nasrani merupakan bagian dari Bani Israel. Mereka membenci kaum muslim hingga menghalangi ibadah hingga menghancurkan masjid kaum muslimin. Mereka juga menghina Nabi Muhammad SAW, padahal kaum muslimin tidak akan pernah berani menghina Nabi Muhammad SAW, termasuk nabi-nabi sebelumnya yang berasal dari golongan mereka. Mereka juga melakukan perubahan atas kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kau mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarkanlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan rana, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Di ayat lainnya, Bani Israel juga berpaling dari Allah sebagaimana surat At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Di era modern sekarang ini, ada kelompok Zionis, sebuah organisasi yang didirikan oleh Yahudi di daratan Eropa, yang saat ini menduduki bumi Palestina melalui pendirian sebuah negara bernama Israel sebelumnya.
Memang ada penduduk Yahudi yang tinggal di bumi Palestina, hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslimin dan kaum Nasrani. Namun kehadiran kelompok Zionis ini telah mengganggu kedamaian yang sudah ratusan tahun terbina. Mereka memperluas wilayah dengan cara kekerasan, melanggar hukum, dan pembasmian etnik atau ethnic cleansing. Pertanyaannya, sejauh mana mereka memahami apa yang tercantum dalam Al-Quran tentang Bani Israel tersebut di atas? Apakah mereka mengetahui kejahatan mereka terhadap umat manusia lainnya, khususnya kaum muslim? Apakah mereka mengetahui jasa dari Nabi Musa alaihissalam yang telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun? Penulis pernah berdialog dengan para rohib di Palestina, dan mereka berkeinginan agar dapat berdamai sebenarnya dengan umat Islam dan dilakukan pembagian negara atau two-state solution. Tetapi kelompok Zionis ini tidak mau, ya. Bahkan kelompok Zionis ini tidak hanya dibenci oleh umat Islam saja, tetapi juga sebenarnya warga Yahudi dan Nasrani lainnya yang berada di sana tidak suka terhadap kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Dan kejahatan tersebut tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kaum muslimin di Indonesia seharusnya bisa mendukung perjuangan untuk melawan Israel. Bagaimana untuk mendukung tersebut? Yaitu bisa dengan memboikot produk-produk mereka, ya. Hal tersebut berdasar dari kaidah fikih, ya, yaitu melarang yang diperbolehkan. Jadi jika yang diperbolehkan itu akan berdampak pada kerusakan, maka larang